kehadiran dari STY dan Indra Safri ini sudah top. Ini solusi terbaik yang dibuat oleh Exco PSSI untuk bisa memaksimalkan potensi yang bagus dari dua pelatih top kita saat ini, STY dan Indra Safri, dalam hal mendukung kinerja dari Bima Sakti untuk mendapatkan pemain-pemain yang baik di beberapa tempat atau di 9 wilayah yang tersebar di mana mereka akan ikut bersama-sama. Indonesia tuan rumah Piala Dunia U17 usai mengundang Argentina. Vietnam mengakui sepak bola tanah air sudah maju. Ya, PSSI dapat lampu hijau andai tertarik panggil striker Sao Paulo ke timnas Indonesia. Ya, FIFA secara resmi mengejutkan telah mengumumkan jika Indonesia menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U17. FIFA memutuskan hal itu setelah tak lama setelah status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut pada akhir Maret lalu. Berstatus menjadi tuan rumah timnas U17, Indonesia otomatis mendapatkan tempat di babak penyisihan grup Piala Dunia U17. Media Vietnam pun menyoroti keputusan FIFA yang menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Salah satu media di sana, The Tau 247.vm, menyebutkan bahwa baru-baru ini terjadi perubahan positif di sepak bola Indonesia. Apalagi Indonesia baru saja sukses menyelenggarakan pertandingan melawan Argentina di FIFA Matchday pada Juni ini. Menurut media Vietnam tersebut, keberhasilan mengundang Argentina selaku juara Piala Dunia 2022 mampu meyakinkan FIFA bahwa Indonesia layak diberi amanah. Sebelumnya, Piala Dunia U17 2023 rencananya bakal diselenggarakan di Peru. FIFA yang batal menunjuk Peru mencari kandidat baru dan Indonesia menjadi pihak yang kemudian ditunjuk. Sebelumnya, Indonesia dibatalkan oleh FIFA sebagai tuan rumah putaran final Piala Dunia U20 2023 dan dipindahkan ke Argentina pada Maret lalu karena konflik politik. Namun perubahan positif baru-baru ini terutama keberhasilan penyelenggaraan pertandingan persahabatan melawan Argentina meyakinkan FIFA. Badan Sepak Bola Dunia itu telah menganugerahkan tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kepada Indonesia. Tulis The Tau 247.vm. Ya, rencananya Piala Dunia U17 bakal dilaksanakan mulai 10 November sampai 2 Desember 2023. FIFA dalam rilisnya menuliskan jika tanggal pasti penyelenggaraannya masih belum ada. Konfirmasi soal tanggal penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 bakal dikonfirmasi dalam waktu dekat. Sementara itu saat ini 20 dari 24 peserta Piala Dunia U17 2023 telah terkonfirmasi di mana timnas U17 Indonesia termasuk di dalamnya. Namun Vietnam yang tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Asia U17 2023 dipastikan tak bisa lolos. Sesuai dengan regulasi, 4 tim yang tampil di semifinal Piala Asia U17 2023 merupakan tim yang berhak untuk mengikuti putaran final Piala Dunia U17 2023. Dama striker muda klub raksasa Brazil Sao Paulo, Welber Liscott de Halim Jardin, ramai diperbincangkan setelah Indonesia resmi ditunjuk FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ya, banyak warganet yang mendorong PSSI untuk memanggil sang pemain keturunan demi menambah kekuatan timnas Indonesia U17 yang akan bersaing dengan tim kelas dunia di event besar FIFA itu. Kepastian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 membuat pelatih Bima Sakti harus segera mencari pemain-pemain terbaik yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U17. Apalagi Piala Dunia U17 2023 akan kick off sebentar lagi, tepatnya berlangsung pada tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Salah satu pemain yang disebut-sebut cocok untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia U17 adalah Welber Liscott de Halim Jardin. Andai benar-benar tertarik memanggil sang pemain, PSSI sepertinya tidak akan mendapatkan banyak hambatan mengingat ibu dari Welber, Liliana, telah memberikan lampu hijau alias persetujuannya. Saya sebagai ibu juga suami saya yang pernah main di Indonesia ya mau sekali dia bergabung untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Kata Liliana kepada Suara Bekaci jaringan Suara.com pada Maret 2022 lalu. Ya, prosesnya bukan kemauan dari kita, tapi di antara PSSI Indonesia dengan agen dari klub Sao Paulo. Dikutip dari Mus, jaringan Suara.com, Welber sejak kecil sudah diboyong oleh ayahnya pulang ke Brasil. Saat di Indonesia, sang ayah Elisangelo de Jesus pernah berkarir di Liga Indonesia dengan membela Borneo FC, Persikabo Bandung sampai Persiba Balikpapan.
Welber Scott de Halim Jardine disebut-sebut telah menginjak usia 16 tahun di tahun ini. Kendati masih remaja, ia sudah punya kemampuan dan bakat yang mumpuni sehingga diminati oleh sejumlah klub. Sejumlah turnamen kelompok umur bergengsi diikuti oleh Welber Scott. Contohnya, Gothia Cup di tahun 2019 yang berasal dari Swedia, Dana Cup 2019 Denmark, hingga Adidas Medwish Cup U12 2019 dari Prancis. Nah, setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, netizen pun ramai membahas soal Welber Scott de Halim Jardine dan memintanya untuk mudik. Bahkan dikabarkan bahwa Welber Scott de Halim Jardine sudah punya paspor Indonesia, sehingga ia bisa membela timnas Indonesia U17. Andai informasi terkait usia dan paspor Indonesia itu benar, maka Welber Scott de Halim Jardine di atas kertas telah memenuhi syarat untuk membela tim Merah Putih di Piala Dunia U17 2023. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, netizen heboh usai PSSI berencana menggelar laga timnas Indonesia versus Portugal di FIFA Matchday. Kabar jika PSSI telah menjajaki komunikasi dengan Duta Besar Portugal untuk merancang pertandingan Indonesia versus Portugal di FIFA Matchday tahun depan viral di media sosial. Berita ini pun membuat netizen Indonesia mencari heboh. Beragam reaksi netizen pun muncul usai PSSI dikabarkan akan merancang laga timnas Indonesia versus Portugal di FIFA Matchday. Ronaldonya didatengin apa kagak masalahnya ini, kata seorang netizen. Portugal mau dipulangin kayak Argentina, kata netizen lainnya. Wah, ranking itu nomor sekian, yang penting mental pemain jadi mental juara. Terbiasa dengan negara-negara hebat, jadi suatu saat ikut kompetisi bisa selalu juara. Amin, kata seorang warganet. Asnawi siap loh ngantongin Leo, kata warganet lainnya. Mantap deh, biar Indonesia terkenal di mata dunia karena ada God CR7, selanjutnya baru Brasil, kata warganet juga. Nah, PSSI memang berencana mendatangkan satu negara besar ke Indonesia dari 8 agenda FIFA Matchday yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia. 7 pertandingan lainnya difokuskan untuk memperbaiki ranking FIFA, sedangkan 1 pertandingan melawan negara kelas dunia untuk meningkatkan kualitas dan mental para pemain. PSSI sebelumnya sukses mendatangkan tim juara Piala Dunia 2022 Argentina untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Senin 19 Juni lalu. Dalam pertandingan ini, Indonesia kalah 0-2 dari Argentina.